Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Domba Kediri dengan saya Devi Octavian yang beralamat di Dusun Kelak Selatan, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Dengan alamatnya yang tadi sudah saya sebutkan dengan nomor HP, nomor WA 085 748 866 114. Apa kabar teman-teman semua di pagi, di siang, di sore, dan di malam hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan lahir batinipun. Semoga teman-teman semua diberikan rezeki yang halal dan keberkahan. Amin. Oke teman-teman, ini domba-domba saya. Saat ini saya shoot video ini berada di waktu sore hari, lebih tepatnya waktu ketika makan sore. Itu. Ini tadi barusan ada yang teriak-teriak. Padahal di depannya ini udah ada makanan, udah saya kasih makan, sudah ada makanan kayak biasanya. Tetapi para domba ini tadi tahu kalau saya tuh kesini bawa ini. Ini tuh ada apa namanya, kulit pisang yang di bawah ini sendiri itu tadi, yang di paling bawah ini ada kulit ketela. Nah, ini kulit ketelanya teman-teman. Nah, ini kan kulit ketela. Nah, ini limbah ini saya dapat dari tetangga saya. Tetangga saya kan ada yang jualan gorengan itu ya. Nah, saya ngelihat kok dibuang, terus saya tanya, Pak itu nggak dipakai toh Pak? Itu enggak Mas, dibuang itu Mas. Oh ya udah kalau gitu biarkan ditaruh di depan rumah aja, nanti biar aku ambil gitu. Ya alhamdulillah ini setiap sehari sekali ini dapat satu kresek ini teman-teman. Itu ceritanya. Oke, ini di dalam sini ada apa namanya, buah pisang, ada sama ketela. Itu udah mulai membusuk tapi nggak masalah kok. Oke, ini tak kasihkan makan dulu ya. Nanti habis ini saya akan mau bahas apa kandungan-kandungan yang ada di dalam ini. Ini dikasih mau royokan, rebutan teman-teman. Nah, itu tadi yang pisangnya. Ini saya akan bahas tentang pengolahan atau pemberian pakan ini dia pemberian pakan kulit ketela. Banyak banget peternak itu yang takut dengan kulit ketela. Sedangkan kalau bisa dikatakan kulit ketela ini, wah, ini saya nggak mau bahas masalah protein dan lain sebagainya, tapi pokoknya kalau kulit ketela ini tuh lebih ke lauknya. Kalau yang rumput itu ke nasinya. Kalau kulit ketela ini ke yang lauknya. Ini teman-teman, royokan teman-teman ya. Muarem royokan ini ki. Ya semoga aja apa namanya, tetanggaku tadi usahanya diberikan keberkahan dan kelancaran sehingga sering ngasih aku kulit limbah-limbah yang seperti ini. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Yang saya mau bahas pertama kali ini adalah kulit ketela. Kulit ketela itu banyak warga-warga itu yang pada takut. Soalnya bener memang kan, takut karena mengandung sianida yang tinggi. Kalau bahasa akademisinya seperti itu. Sianidanya tinggi teman-teman. Jadi kalau sianida yang tinggi itu bisa menyebabkan mabuk. Dan akhirnya kalau tidak tertolong akhirnya meninggal teman-teman. Kan maneman bagi apa namanya, ternak jenengan kalau sampai seperti itu. Kadar sianidanya tinggi. Tapi di lain itu dia juga lauk. Wah, sewenang sekali. Banyak orang-orang juga yang gemuk dikasih pokok orang-orang. Banyak juga ternak orang-orang itu kalau udah tahan, udah terbiasa itu gemuk. Udah terbiasa dikasih makan apa namanya, kulit ketelanya itu gemuk teman-teman.
kalau terbiasa. Tetapi kalau terbiasa ya ada cara penanganannya seperti apa. Tuh. Jadi ini ya, kulit ketela ini mengandung sianida yang tinggi. Tetapi ini kemarin saya pernah ngobrol sama dokter, salah satu dokter juga, salah satu dosen juga di fakultas di Kediri ini mengatakan gini teman-teman, cara ngilangin kadar sianida, kalau saya lupa hilangin apa ngurangin ya, saya lupa itu. Yang penting biar intinya itu biar gak mendemi, kalau bahasa sini itu biar gak mendemi. Cara ngilangin atau ngurangin kadar sianida di kulit ketela itu ada dua, Mas. Yang pertama direndam, yang kedua ada tiga. Yang pertama direndam, yang kedua itu dikeringkan, dan yang ketiga dipotong-potong kecil difermentasi gitu, dicampur sama bahan-bahan lain. Itu nanti kadar sianidanya tinggi ya, kadar sianidanya berkurang gitu teman-teman. Ini alhamdulillah ternak-ternak saya diberi makan diberi makan diberi makan ketela, kulit ketela itu aman. Alhamdulillah nggak ada yang rewel, malah nyari lagi, malah kalau ada yang seperti itu lah malah diawut-awut, malah seneng gitu teman-teman. Jadi itu caranya itu tadi ya, ada tiga ya teman-teman ya. Yang pertama bisa direndam. Direndam ini kalau saya ngelihat di literatur, di jurnal, ada yang mengatakan direndamnya itu sekitar 12 jam. Setelah 12 jam baru dikasihkan ke ternak, nggak apa-apa. Itu nanti kadar sianidanya udah berkurang. Tuh. Yang pertama direndam. Dan yang kedua itu caranya dikeringkan jadi nanti kayak keripik gitu teman-teman. Udah persis kayak keripik itu dikeringkan, tapi yang makan waktu lama, beberapa hari, berhari-hari. Soalnya apalagi kalau musim penghujan, wah mau ngeringin di mana kan nggak bisa. Dan yang ketiga adalah difermentasi dengan dicampur bahan-bahan lain seperti bekatul, polar, konsentrat dan lain sebagainya. Jadinya malah tambah tinggi. Tambah tinggi apanya, Mas? Tambah tinggi kadar protein dan lain sebagainya, kadar TDN, BETN dan lain sebagainya. Aku bahas masalah protein itu lo bingung teman-teman. Soalnya masih belajar. Jadi pokok intine lek omonge wong-wong, aku ngomongnya akademisi, miturut dawuhe para dosen itu kalau difermentasi kadar kecernaannya itu tinggi gitu. Tapi kalau lebih detailnya saya juga belum paham, saya juga masih belajar teman-teman ya. Oke. Balik lagi ke masalah singkong. Jadi singkong yang saya dapat ini terus terang tadi dapatnya dari tetangga saya teman-teman. Jadi kalau tetangga teman-teman ada yang jual gorengan, kalau bisa itu dimanfaatkan dan didoakan semoga jualan payu dan semoga laris manis, besok tambah lagi. Kalau laris manis jenengan nanti dapat singkongnya, dapat kulit ketelanya gitu. Itu tadi saya dapatnya dari tetangga saya teman-teman ya. Bahasa pemanah gitu ya. Tadi ya ini loh, habis nggak kelihatan kulit ketelanya udah nggak ada, udah habis. Soalnya memang seneng, sudah terbiasa. Tapi jangan pernah nyoba sekali-kali teman ya, jangan sekali-kali nyoba ternak jenengan langsung dikasihkan kulit ketela itu. Soalnya nanti samare mendemi. Dan juga kalau mau nyoba itu kalau bisa dicampur dengan bahan lain, dicampur dengan rumput-rumput ini, jangan full kulit ketela kalau mau nyoba loh. Soalnya resiko ditanggung penumpang itu nanti. Ya eman-eman. Kalau nyoba sedikit-sedikit dulu, ini kulit ketela ini dikasihkan, tapi dicampur dengan bahan-bahan seperti ini. Oke. Sementara cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Ini. Insya Allah nanti kita akan bahas masalah kandang. Kandang ini akan kita bahas secara detail banget dan rinci banget. Yang terperinci adalah masalah ukuran, yang kedua adalah masalah biaya, dan yang ketiga adalah pengerjaannya berapa lama ini kandang ini. Oke, sekian dulu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun jangan sungkan-sungkan WA ke nomor saya ya, 085748866114. Saya Devi Octavian Domba Kediri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus peternak-peternak Indonesia.